Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen pembimbing Mapel Bahasa Indonesia, pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas izin dan nikmat sehat yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Aja Anjeli Malna Putri dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Terbuka atau UT. Pada kesempatan atau video kali ini, saya akan menyampaikan sedikit pengetahuan tentang COVID-19. Apa sih itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 dan menyerang bagian pernafasan. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Pertama kalinya COVID-19 dilaporkan masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Kasus penularan pertama ini terungkap setelah pasien 01 melakukan kontak dekat dengan warga negara Jepang yang pertama positif COVID-19 saat diperiksa di Malaysia pada malam Valentine 14 Februari 2020. Setelah kasus melonjak tinggi dan banyak orang yang mengalami COVID-19, maka pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang pertama kali di 5 wilayah, yakni Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi sejak 15 April 2020. Gejala apa saja sih yang dirasakan penderita COVID-19? Gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdetak atau berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut di atas muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus COVID-19. Tanda-tanda orang yang mengalami terinfeksi virus COVID-19 yaitu demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas, mudah lelah, nyeri otot, nyeri dada, sakit tenggorokan, sakit kepala, mual atau muntah, diare, pilek atau hidung tersumbat, menggigil, bersin-bersin, hilangnya kemampuan mengecap rasa, dan hilangnya kemampuan mencium bau atau anosmia. Gejala COVID-19 bisa muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah seseorang terinfeksi virus penyebabnya. Sebagian penderita juga mengalami hypoxia, yaitu penurunan oksigen tanpa adanya gejala lain. Selain itu, beberapa laporan kasus juga menyebutkan sebagian pasien COVID-19 dapat mengalami ruam kulit. Untuk memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Bagaimana sih cara penularannya? Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Tetesan tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan tetesan tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup udara dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularannya. Dampak COVID-19. Dampak dari berbagai bidang terjadi akibat menyebarnya virus ini. Beberapa yang sangat berpengaruh dari bidang ekonomi, pendidikan, serta sosial. Dampak dari berbagai bidang ini diakibatkan oleh adanya program guna memutus penularan virus ini, seperti pembatasan sosial berbagai tipe, sekolah daring, work from home, juga pemutusan hubungan kerja. Dampak sosial yang terjadi akibat COVID-19 berasal dari minimnya interaksi antar warga
sehingga memunculkan perbedaan pendapat antar warga ditambah muncul banyak berita hoax yang beredar di masyarakat. Berbagai macam pertemuan seperti pernikahan, seminar, workshop, bahkan beribadah di rumah ibadah menjadi sulit dilakukan sekarang. Kebijakan pemerintah seperti pembatasan sosial menjadi faktor pemicu stres yang akhir-akhir ini dialami hampir semua warga. Seperti tidak diperbolehkan keluar daerah ataupun menuju daerah. Dampak lainnya yaitu pengaruh COVID-19 bagi pendidikan di Indonesia. Semua kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan tidak bertatap muka, yaitu dengan pembelajaran daring. Berlakunya pembelajaran daring ini banyak yang menemui kesulitan di dalamnya bagi murid maupun orang tua. Orang tua harus lebih mengawasi pembelajaran anak dan menyiapkan peralatan untuk pembelajaran, sehingga orang tua banyak yang mengeluh. Pemberlakuan pembelajaran daring ini diperlakukan semua tingkat pendidikan dari TK sampai ke perguruan tinggi. Bagaimana sih cara pencegahan COVID-19 ini? Tentunya kita sudah mengetahui dengan kasus dan korban jiwa yang terus meningkat membuat masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sangat waspada terhadap perkembangan wabah COVID-19 ini. Terlebih lagi, di Indonesia sudah dikonfirmasi terdapat 2 WNI yang terkena infeksi virus tersebut. Masyarakat pun berbondong-bondong mencari tahu bagaimana cara mencegah penyakit COVID-19 ini agar tidak tertular virus tersebut, misalnya dengan langkah berikut. 1. Mencuci tangan dengan air dan sabun. 2. Mengurangi kontak dengan orang sakit. 3. Melakukan etika batuk dan pakai masker saat sakit. 4. Memasak daging dan telur hingga matang. 5. Menjaga daya tahan tubuh. Dan 6. Menerapkan social distancing. Alhamdulillahnya, wabah COVID-19 saat ini sudah mereda. Tentu saja kita berharap semoga COVID-19 ini akan benar-benar hilang dari muka bumi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.